Saya tausiah di Masjid Kebanggaan Sumatera Barat di Kota Padang, masjid yang unik, satu di antara 10 terunik di dunia, bisa dicari beritanya. Dan itu yang menggambar, yang mendesain adalah Kang Emil, Bapak Dr. Haji Ridwan Kamil. Jadi saya ini orangnya suka penasaran, termasuk yang di Masjid Palestina itu juga, termasuk Masjid Al-Jabbar itu nggak ada kubahnya. Masjid yang di Sumatera Barat nggak ada kubahnya, masjid ini juga nggak ada kubah bulat, masjid yang ada di Palestina juga. Betul kata Kiai Jujun Junaidi, masjid yang beliau buat itu gambarnya unik-unik. Lama saya berpikir, mana kubah? Rupanya kubahnya sudah ditumpuk di Makassar. Jadi ditumpuk kubah semua, 99 kubah semua isinya. Itu jadi kalau kita cari-cari ketemu juga jawabannya. Saya nggak nanya beliau, saya pikir sendiri, oh kubahnya sudah ditumpuk. Dan ternyata memang masjid Nabi Muhammad SAW itu pertama kali membangun masjid itu memang nggak ada kubahnya. Tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma yang dianyam, lantainya pasir, dindingnya labin, yaitu tanah liat yang dijemur kering. Jadi masjid Nabi itu nggak ada kubahnya. Jadi kalau kita pakai definisi, jika tidak dibuat Nabi bid'ah, maka membuat kubah itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi bid'ah yang paling besar ya Masjid Kubah 99 itu. Itulah bid'ah yang paling besar. Jadi arsitektur Islam itu mengalami perkembangan yang luar biasa dengan perjalanan umat Islam. Ketika Islam sampai ke Mesir, dibawa oleh seorang gubernur bernama Amr bin As, menyeberangi Laut Merah sampai ke kota Fustat. Disitulah makam Imam Syafi'i sekarang, yang berubah menjadi kota Al-Qahirah. Orang barat susah menjemput Al-Qahirah, disebut dengan Kairo. Maka mereka melihat di pantai laut Mediterania itu ada tempat api. Tempat api itu bahasa Arabnya manarah, satu tiang di tepi pantai samudra Mediterania. Kota itu didirikan oleh seorang laki-laki yang gagah perkasa bernama Alexander the Great. Maka kota itu diberi nama Alexandria. Jadi kalau saya membuat satu kota, nanti saya buat namanya Somadia. Alexandria ini kota didirikan Alexander the Great, 200 km dari Kairo. Yang nggak percaya berangkat ukur sendiri. Maka di situ ada tiang tempat api di tepi laut, supaya bahtera di tengah malam yang mendarat tahu bahwa sudah dekat kota. Kita menyebutnya mercusuar, dan orang Arab menyebutnya manara. Ketika Islam sampai, umat Islam melihat, oh ini bagus sekali, ini bagus sekali menara ini. Akhirnya diangkat, diletakkan di samping masjid, apinya dibuang. Maka jadilah dia menara tempat azan. Muazzinnya naik ke atas mengumandangkan azan. Jadi membuat menara itu bid'ah, karena Nabi nggak buat. Apalagi menaranya di dalam masjid, banyak sekali menaranya. Yang ternyata ini bukan tempat api, tapi tempat angin. Ini AC guys. AC tidak perlu lebih dari atas kepala, cukup dari bawah, supaya dingin dan hemat energi 25%. Ustaz tahu dari mana? Kan ada kata sambutan Kang Emil tadi. Artinya apa? Bahwa arsitektur itu diatur oleh Nabi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, masalah dunia kamu lebih tahu. Dulu Bilal itu azannya di atas satah atap rumah, karena atap rumah mereka tidak begini, karena tidak ada hujan lebat, datar saja rumah orang Arab. Naik Bilal ke atas, tapi begitu ada tempat yang lebih tinggi, apinya dibuang, muazzinnya naik ke atas,
berkumandang azan, suara lebih menggelegar. Nabi tidak mengatur masalah bangunan ini, selama dia baik silakan. Ketika Islam sampai ke Bizantium, Bizantium diambil dari nama salah seorang kaisar Bizanti, maka disebut kekuasaan itu Bizantium. Tradisi mereka membuat atap dengan tiang melengkung, tiang yang biasanya lurus dibuat melengkung. Dengan tiang melengkung itu manfaatnya tidak ada tiang di tengah yang memutus shaf, sehingga umat Islam melihat ini bagus sekali, akhirnya dijadikan kubah yang pada awalnya tidak ada Masjid Nabawi itu pakai kubah. Ketika Islam sampai ke Bizantium, ke Romawi, ke Eropa, kalau kita lihat bangunan masjid yang dirubah oleh Muhammad Al-Fatih, yang sebelumnya bangunan yang didirikan oleh Kaisar Konstantin, kota itu bernama Konstantinopel. Konstantin menaklukkan kota itu saat umurnya 21 tahun. Begitu juga dengan seorang panglima perang, Tariq bin Ziyad, menyeberang menundukkan Eropa, umurnya 20-an tahun. Usamah bin Zaid ketika diangkat Nabi menjadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Usamah bin Zaid menjadi penakluk 18 tahun. Muhammad Al-Fatih menjadi penakluk 21 tahun. Kamu umurnya berapa? 22, Ustaz. Apa yang sudah kamu taklukkan? Hati dia. Ini yang di hadapan saya ini adalah para penakluk-penakluk semua, insya Allah. Takbir. Alhamdulillah, Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Itu mesti diingat. Nanti siapapun yang nanya ketemu di jalan, itu jawabannya. Kumaha Damang? Alhamdulillah, Jawa Barat juara. Allahu Akbar. Saya kumaha Damang itu lama juga ngapalnya itu, dari sejak di Mesir dulu. Saya di rumah, satu rumah sama orang Jawa Barat. Awal-awal tahu kumaha Damang itu ya dari dia. Cuman dulu saya selalu salah kalau ngomong, susah saya membedakan antara Damang dengan Dahar. Jadi kalau ketemu kumaha Dahar, salah mat Damang kata dia. Oh iya, tapi lama-lama sekarang udah agak lancar dikit. Tapi jawabannya baru tahu di sini. Dulu kalau ditanya hatur nuhun sami-sami, sami itu nama anak saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah urusan bangunan silakan, tapi berkreasi dalam masalah ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah membuat aturannya. Wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikuti. Wa manahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkan.